Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Tia Rahmadani Nasution dengan NIM 2430103071 dengan rekan saya Rindu Dharma Gustari dengan NIM 2430103059. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan pendirian Taman Pendidikan Al-Quran ataupun yang disingkat dengan TPQ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah. Selain mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran, TPQ juga memberikan pemahaman dasar mengenai ajaran Islam ataupun dinul Islam yang mencakup pengajaran akhlak mulia, pembiasaan dalam beribadah, pemahaman rukun iman dan rukun Islam, pelatihan doa-doa harian, serta penguatan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, TPQ tidak hanya menjadi tempat belajar membaca Al-Quran, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan karakter dan akhlak anak-anak secara Islami. Keberadaan TPQ menjadi solusi bagi masyarakat, terutama orang tua, dalam pendidikan karakter religius bagi anak-anak sejak usia dini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pendirian Taman Pendidikan Al-Quran, ataupun yang disingkat dengan TPQ. Kementerian Agama telah menyediakan platform khusus untuk pendaftaran dan penerbitan izin operasional TPQ secara online melalui Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Pendidikan Al-Quran ataupun yang disingkat dengan SIPDAR PQ. Platform ini dapat diakses melalui situs resmi sipdarlpq.kemenak.go.id. Sistem ini dikembangkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2769 Tahun 2022 tentang penerbitan Tanda Daftar Pendidikan Al-Quran. Adapun jenis layanan pendidikan Al-Quran, dalam platform SIPDAR PQ terdapat beberapa jenis layanan pendidikan Al-Quran yang dapat didaftarkan, antara lain 1. PAUD Al-Quran, 2. Pesantren Takasus Al-Quran, 3. Rumah Tahfiz Al-Quran atau disingkat dengan RTQ, 4. Taklimul Quran lil Aulad atau disingkat dengan TQA, 5. Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau disingkat dengan TKQ, 6. Taman Pendidikan Al-Quran atau disingkat dengan TPQ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan pendirian TPQ. Syarat-syarat umum pengajuan izin pendirian TPQ meliputi isi pendidikan atau kurikulum, memiliki kepala sekolah atau pengurus, memiliki tenaga pengajar minimal 2 orang, yaitu jumlah kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, seperti masjid atau musola atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Selanjutnya, memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya untuk 1 tahun pendidikan atau ajaran berikutnya. Memiliki sekurang-kurangnya 15 orang santri atau peserta didik dan memiliki dukungan lingkungan yang memadai. Adapun persyaratan administrasi dari pengajuan izin operasional TPQ ialah dengan permohonan dari lembaga dengan melampirkan 1. Surat pernyataan atau keterangan domisili dari kelurahan atau kepala desa. 2. Fotokopi akta notaris yayasan atau lembaga pendidikan yang dilegalisir. 3. Fotokopi surat tanah pertapakan TPQ berupa akta wakaf, surat hibah atau akta camat atau sertifikat BPN dan lain-lain. 4. Profil TPQ yang terdiri dari adanya data KTPQ, guru meliputi nama atau tempat tanggal lahir atau pendidikan atau alamat. Selanjutnya, ada data siswa minimal 15 orang. Selanjutnya, struktur kepengurusan, nama dan jabatan dalam struktur. Selanjutnya,
data gedung atau aset atau inventaris meliputi tahun berdiri atau tahun perolehan. Selanjutnya, dokumentasi keadaan gedung dan keadaan belajar mengajar sebanyak 4 sisi. Selanjutnya, adanya SK pengangkatan kepala TPQ. Yang terakhir, adanya surat rekomendasi KUA setempat. Adapun manfaat memiliki izin operasional TPQ. Memiliki izin operasional TPQ memberikan beberapa manfaat, antara lain: 1. Legalitas resmi sebagai lembaga pendidikan Al-Quran. 2. Dapat mengajukan bantuan kepada Kementerian Agama RI dan pemerintah daerah. 3. Mendapatkan nomor statistik resmi. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. 5. Memudahkan dalam pengelolaan administrasi dan akuntabilitas lembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan metode pembelajaran TPQ. Kurikulum dan metode pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran memegang peranan penting dalam membentuk fondasi keagamaan anak sejak usia dini. Melalui rancangan kurikulum yang sistematis dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak, TPQ bertujuan tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca Al-Quran, tetapi juga menanamkan pemahaman nilai-nilai akhlak mulia yang terkandung di dalamnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, TPQ mengembangkan berbagai komponen kurikulum serta menerapkan metode pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun kurikulum dari TPQ terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada aspek Al-Quran, yang mana terdiri dari membaca, menulis huruf hijaiyah, dan hafalan surah pendek. Yang kedua ada aspek keimanan, diantaranya dengan rukun iman, rukun Islam, dan Asmaul Husna. Yang ketiga, ada aspek akhlak, di mana akhlak terhadap Allah, sesama, dan lingkungannya. Yang keempat, ada aspek ibadah ataupun muamalah, yang mana mempelajari tata cara wudhu, sholat, doa harian, dan praktek ibadah sholat. Yang kelima, ada aspek tarikh atau sejarah Islam, di mana di dalamnya ada pembelajaran mengenai kisah Nabi, sahabat, dan sejarah Islam. Sekian pembahasan mengenai perencanaan pendirian Taman Pendidikan Al-Quran dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.